Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nada Horor. Kali ini admin akan membawakan cerita tentang korban judi online berujung pesugihan. Suatu ketika, Andri yang tidak sengaja saat sedang makan siang di salah satu restoran di kota B. Saat sedang menikmati makan tersebut, tiba-tiba Andri didatangi seorang wanita cantik yang menggunakan pakaian seksi. "Permisi, Mas. Boleh saya duduk di sini?" tanya wanita itu. "Boleh. Kebetulan saya juga sendiri," jawab Andri. Kemudian wanita itu pun duduk di depan Andri. Tak terasa mereka kini semakin akrab. Dan Andri juga merasa nyaman ketika berbicara dengan wanita tersebut. Tidak bisa dipungkiri, wanita itu juga memiliki paras yang cantik dengan tubuh yang seksi. Ukuran payudaranya juga cukup besar, dengan pakaian yang kekurangan bahan. Tampak menonjol. Andri yang tak sengaja refleks melihat bagian itu pun tampak grogi. "Gila, besar banget. Gimana kalau gue pegang ya?" batin Andri. Tanpa Andri sadari, wanita tersebut juga melihat Andri yang sedang menikmati pemandangan indah yang dia suguhkan. "Mas, kita belum kenalan ya, padahal udah bicara sampai berjam-jam. Kalau boleh tahu nama kamu siapa?" "Namaku Dinda," terang wanita itu. Andri yang refleks pun menjawab dengan gugup. "Oh, iya, namaku Andri," jawab Andri. Kemudian mereka pun bertukar nomor WhatsApp. Selang beberapa bulan kemudian, Andri akhirnya jadian dengan Dinda. Pasangan sejoli itu pun makin hari semakin romantis. Tanpa mereka sadari, kini mereka pun sudah sering melakukan hubungan badan. Sampai suatu ketika Dinda berkata, "Mas, aku udah telat haid 2 bulan. Aku takut kalau hamil, Mas," tanya Dinda. "Ya udah, kalau hamil tinggal nikah, kan selesai. Aku juga sudah pengen punya keluarga sendiri," jawab Andri dengan entengnya. "Kamu kan belum kerja, Mas. Mau nikah pakai uang siapa?" tanya Dinda. "Orang tuaku kaya, jadi tak perlu mengkhawatirkan soal materi," jawab Andri. "Terus kalau orang tuamu gak ngerestui hubungan kita gimana, Mas? Kamu tahu sendiri kan, aku ini sebatang kara. Udah gak punya keluarga siapapun di sini," jawab Dinda. "Kita nanti sewa orang tua buat jadi orang tuamu. Gampang kan?" jawab Andri. "Iya deh, terserah kamu. Terus kapan kamu mau ngomong ke orang tuamu?" "Setelah pulang ini aku bakal ngomong sama orang tuaku." Kemudian selang beberapa saat akhirnya Andri sudah sampai di rumahnya. "Pah, pah," teriak Andri memanggil ayahnya. "Ada apa, Nak? Kamu nampak gelisah sekali," tanya Pak Yono. Aku pengen nikah, Pak," jawab Andri. "Hah? Serius kamu? Bukannya kamu gak pernah bawa pacar kamu ke rumah? Terus kamu mau nikah sama siapa?" jawab Pak Yono dengan kagetnya. Sebenarnya aku udah pacaran sama Dinda ya. Aku pacaran udah hampir 2 tahun. Dan apa, Andri?" tanya Pak Yono dengan serius. "Dan aku udah bikin Dinda hamil, Pak." Tamparan keras pun diterima oleh Andri dari sang ayahnya. Sambil berkata, "Andri, selama ini Papa ngebebasin kamu dan memfasilitasi kamu semuanya. Tapi kamu malah jadi bikin malu Papa dengan kelakuan kamu sekarang." "Ada apa sih, Pak? Kok Andri sampai ditampar-tampar?" tanya Bu Yanti, ibunya Andri. "Anak kamu ini udah ngambil anak orang," jawab Pak Yono Bapak Andri dengan ketus. "Astagfirullah Andri, kamu kenapa bisa begitu?
Sekarang di mana pacarmu? Segera kamu temui orang tuanya, dan kamu harus cepat-cepat nikahin dia sebelum berita ini tersebar luas. Apa jadinya nanti jika media luar tahu tentang ini? Oke, kali ini papa bantu kamu untuk terakhir kalinya. Setelah ini papa bakal ngasih kamu salah satu bisnis yang ada di kota B. Silahkan kamu pegang dan kamu urus semuanya. Papa nggak mau tahu, kamu harus berusaha sendiri untuk mengembangkan bisnis itu. Mau gagal ataupun berhasil, papa nggak mau ikut campur urus sendiri. Baik pak, terima kasih, jawab Andre dengan singkatnya. Selang 7 bulan setelah pernikahan, akhirnya Dinda pun melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Aisyah Adinda Rahma. Andre yang sekarang menjadi seorang ayah pun kini mulai fokus menekuni bisnis yang diberikan ayahnya. Pasangan tersebut pun kini tinggal di kota P, yang mana tidak jauh dari lokasi bisnisnya. Sampai suatu ketika, Andre yang kaget bukan main, mengetahui rekapan keuangan perusahaan tersebut, yang kini ditaksir mencapai kerugian hingga 2 miliar. Sontak Andre merasa kaget dan juga nampak kesal, yang ternyata penyebabnya adalah salah satu manajernya tersebut korupsi, dan kini manajernya telah kabur ke luar negeri. Andre yang merasa frustasi akhirnya pergi ke tempat dugem. Dia minum sampai mabuk. Tidak sampai di situ, Andre pun kini yang sedang mabuk dikuasai oleh hasutan setan. Tanpa sadar, kini Andre telah masuk ke dalam jurang kehancuran keluarga. Dia kini sudah berada di salah satu hotel besar dan ditemani seorang wanita panggilan. Keesokan harinya, Andre yang tersadar pun melihat sekeliling, ruangan yang tampak asing, dan ketika melihat ke samping, Andre kaget bukan main. Ternyata dia tidur dengan wanita lain. Apa yang terjadi? Apa yang sudah aku lakukan semalam? Gumam Andre. Andre pun kini bangun dan merapikan pakaian serta memberi beberapa lembar uang di kamar untuk wanita tersebut, berharap wanita itu akan mengambilnya ketika terbangun nanti. Andre yang kini sudah sadar keluar dari hotel tersebut, kini pun beranjak menaiki mobil Mercy-nya itu dengan kecepatan sedang sambil merokok ponselnya yang ternyata sang istri sudah menelpon sejak semalam. Terlihat jelas di layar tersebut 30 panggilan tak terjawab dari sang istri. Andre yang tampak kebingungan itu pun mencari alasan. Kini tengah berpikir keras. Kenapa Mas Andre belum pulang juga ya? Padahal kan ini udah pagi. Teleponnya aktif tapi nggak diangkat. Kenapa perasaanku gelisah banget ya? Ada apa ini? Batin Dinda yang kini tengah berusaha tenang sembari menemani anaknya bermain. Tak lama kemudian bel rumah pun berbunyi, dan Andre pun kini sudah masuk ke rumah, disambut sang istri dengan muka cemberut. Dari mana aja kamu ini mas? Kenapa baru pulang? Tanya Dinda. Aku ketiduran di perusahaan, jawab Andre dengan nada datar. Kamu kenapa sih mas? Pulang-pulang kok lusuh banget. Kamu kira aku gak tahu bau mulutmu itu? Aku tahu kamu habis minum mas. Tanya Dinda dengan wajah yang sudah mulai marah. Iya, aku semalam memang minum di kantor dan ketiduran. Kamu kenapa sih sampai minum begituan? Ada masalah apa? Cerita dong mas, aku ini kan istri kamu. Perusahaan kita memiliki kerugian sampai 2 miliar, dan itu dilakukan oleh manajer. Sekarang dia sudah kabur ke luar negeri, sedangkan pihak bank gak mau tahu bulan depan harus dilunasi. Terus pihak bank akan menyegel perusahaan jika tidak dilunasi bulan depan. Astagfirullah mas, terus kita gimana mas? Gak mungkin kan kita bilang ke orang tuamu. Mereka sampai sekarang juga gak pernah tanya tentang keuangan kita. Gak taulah, aku capek, mau istirahat. Kamu gak usah kepikiran, nanti juga ada jalan keluarnya. Tapi mas, itu kan jumlahnya besar, mana mungkin kita bisa dapat uang segitu dengan mudahnya. Udah, aku mau istirahat, nanti kita pikirkan lagi. Selang beberapa jam, Andre kini terbangun, dan hari mulai sore. Kini Andre pergi keluar sendiri,
bertujuan ke kafe dekat rumahnya untuk sejenak memikirkan jalan keluar permasalahan tersebut. Andre yang pergi menaiki sepeda motornya kini telah sampai di kafe tersebut. Di samping tempat duduknya kini ada 3 remaja yang tengah asik bermain judi. Andre yang penasaran pun kemudian bertanya, "Maaf mas, itu game apa ya? Kok saya dengar bisa dapat duit juga?" Tanya Andre dengan polosnya. "Ini slot mas, judi online gitu. Yang lagi viral ini, temanku juga baru withdraw 70 juta. Padahal depositnya cuma 1 juta. Terang remaja itu. "Waduh, saya juga penasaran. Gimana sih cara mainnya mas? Boleh saya lihat?" "Silahkan mas," jawab datar remaja itu. Setelah melihat cara bermain, Andre kini pun sudah pulang dari kafe tersebut. Dan dia kini duduk di balkon rumahnya. "Apa aku coba saja ya? Barangkali bisa menang sampai bisa nutupin hutang perusahaan. Toh juga aku masih punya tabungan 500 juta, gemam Andre. Istrinya sudah terlapun menjadi kesempatan tersendiri buat Andre melakukan judi online. Kini Andre sudah bermain slot tersebut sampai tengah malam. Dia kini sudah menghabiskan uang sekitar 200 juta. "Apa aku alin saja ya? Tapi nanti gimana misalkan kalah? Ah bodo amat dah, aku alin aja ini 300 juta. Pikir Andre saat itu. Selang beberapa jam dia bermain judi, kini Andre tambah cemas. Karena uangnya masih stuck di 309 juta. "Ayolah kasih kemenangan," gemam Andre. Dan dar, baterai 1000 menyambar di pecahan 5 juta. Hahaha, Andre tertawa karena dia telah menang 5 miliar. Tanpa menunggu lama, dia pun kini telah menarik hasil kemenangan tersebut. Dan keesokan harinya, Andre langsung melunasi hutangnya ke bank tersebut. Berhari-hari kini Andre masih saja bermain judi online tanpa sepengetahuan istrinya. Tanpa sadar, kini Andre sudah tercanduran judi online selama bertahun-tahun. Akibatnya Andre tak fokus dengan perusahaan, dan kini dia malah fokus judi karena menurutnya judi lebih gampang menghasilkan uang. Suatu hari Andre yang kini telah mengalami kekalahan sampai 9 miliar dan perusahaan pun mengalami kerugian sampai 21 miliar akibat kelalaian Andre yang tidak fokus dengan pemasaran. Andre pun kini merasa frustasi. Hidupnya kini sangat bertolak belakang. Dia yang dulunya hidup bergelimang harta, kini hanya tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Perusahaannya telah bangkrut dan disita oleh pihak bank. "Mas, makan dulu, insya Allah ada jalan keluarnya," bujuk sang istri yang setia menemani Andre dalam keadaan apapun. "Iya, makasih ya udah mau nemenin aku sampai sekarang," jawab Andre sambil mengelus-elus rambut sang istri. Andre yang tak tega melihat istrinya hidup kesusahan pun kini dia merenungi setiap kesalahannya. Di tepi sungai belakang rumah, pada malam hari, Andre sedang mencari jalan keluar. Saat enak-enak duduk, tiba-tiba angin kencang membuat suasana menjadi merinding. Tanpa sepengetahuan Andre, kini sosok hitam besar mendekati dan berkata, "Hai manusia, aku bisa membuatmu mengembalikan harta kekayaanmu dan melunasi hutangmu. Apakah kamu setuju jika aku membantumu?" Tanya sosok itu yang bertubuh besar dan seluruh tubuhnya ditumbuhi oleh bulu hitam. Matanya besar berwarna merah, mulutnya yang besar disertai banyak noda darah, dan ada 2 tanduk di kepalanya, membuat Andre terperangah kaget bukan main. Sontra Andre berkata, "Jangan mendekat, pergi kamu," jawab Andre dengan nada setengah ketakutan. "Hahaha, kamu tidak perlu takut manusia bodoh. Jawab saja pertanyaanku tadi. Apakah kamu setuju dengan penawaranku?" Andre tanpa berpikir sejenak. Dia kini merenung, merasa bimbang antara dia tidak tega melihat istri dan anaknya hidup sengsara atau tetap berusaha di jalur yang baik. "Jika aku setuju, apa persyaratan yang harus aku lakukan?" "Hahaha, kamu cukup cerdas manusia. Aku hanya menginginkan 1 kerbau bule di setiap akhir bulan." "Apakah hanya itu saja persyaratannya?"
Dan apakah tidak ada tambah untuk keluargaku? Iya, hanya itu saja yang aku minta saat ini. Tapi jika kamu menginginkan harta yang sangat banyak, kamu harus memberiku tumbal manusia. Baiklah, aku setuju dengan tawaranmu. Sekarang apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa mempercayaimu? Lepas bajumu dan berendamlah ke sungai itu. Ambil apapun yang kamu pijak dan bawa ke sini dengan mata tertutup. Tanpa ragu, Andri pun kini melakukan perintah yang diberikan oleh sosok itu. Di saat Andri sudah berendam, Andri merasa di bawah kakinya banyak batuan kecil, sama seperti sungai pada umumnya. Pejamkan matamu, lalu ambil apapun yang ada di bawah kakimu. Dengan mata tertutup, lalu naiklah ke sini. Sebelum aku berkata, buka mata, jangan sesekali mengintip, atau nyawamu akan melayang. Andri pun kini berusaha mengikuti perintah sosok itu. Dengan hati-hati, dia kini telah berusaha menaiki sungai itu dengan mata tertutup. Apa-apaan ini, batin Andri. Setelah Andri berhasil naik kembali ke atas, kemudian sosok itu pun berbicara. Sekarang buka matamu dan lihat apa yang ada di genggaman tanganmu. Apa? Ini emas. Apakah ini emas asli? Jika iya, maka aku akan kaya raya, terang Andri dengan gembira. Jual semuanya jika kamu tidak percaya bahwa itu asli. Lakukan cara tadi sampai 3 kali. Setelah itu, pulang dan belilah rumah yang jauh dari keramaian. Buatlah satu kamar khusus diisi dengan sesaji yang aku minta, serta kepala kebau putih pada setiap malam Jumat, terang sosok itu. Kemudian sosok itu melempar kertas yang berisi mantra pemanggilan. Andri pun menangkap kertas itu yang dilempar oleh sosok hitam besar dan membuka kertas tersebut yang berisi mantra pemanggilan. Selang beberapa hari, kini Andri pun sudah memiliki rumah di salah satu desa yang masih satu wilayah dengan kota Ape. Hari demi hari, Andri lewati dengan perasaan yang bahagia. Kehidupan keluarga kecilnya kini kembali stabil. Tak terasa waktu terus berjalan, hingga anaknya pun kini sudah berusia 7 tahun. Anaknya tumbuh dengan baik. Ketika keluarga Andri sedang makan bersama di ruang makan, tiba-tiba sang istri bertanya pada suaminya, "Mas, kenapa sih kamar yang di belakang itu setiap malam selalu ada suara-suara aneh? Kadang suara hewan, kadang suara tangisan, kadang juga ada suara ketawa ketiwi." Andri pun terdiam. Kini dia berusaha berpikir keras untuk menjawab pertanyaan istrinya itu. "Oh itu, mungkin temanku iseng kali kirimin suara-suara aneh. Kan kamu tahu sendiri, itu ruang kerja aku. Jadi banyak laptop, juga alat komunikasi lainnya yang memang aku sering lupa buat nonaktifin data selulernya." Jawab Andre dengan nada yang dibuat biasa saja, padahal kini tengah gelisah. Karena selama ini Andre selalu berkata kepada istrinya bahwa jangan sekali-kali untuk masuk ke ruang itu, karena ruangan itu khusus ruang kerja yang berisi data penting perusahaan yang secara turun-temurun diwariskan kepadanya dari sang ayah. Tidak ada yang boleh melihat kecuali calon generasi penerusnya. Tapi di sisi lain, Dinda yang kini merasa curiga dengan gelagat suaminya itu pun kembali bertanya, "Masa iya aku sebagai istrimu gak dibolehin masuk? Apa kamu takut aku mengkhianati kamu, Mas?" tanya Dinda yang masih mencoba menggali informasi tentang ruang kamar itu. "Ya gimana lagi, aku cuma berusaha memegang teguh amanat orang tuaku. Toh nanti suatu saat kamu juga bakal aku kasih tahu. Apalagi Aisyah juga nanti bakal jadi calon pewaris," jawab Andri sambil mengelus-ngelus kepala istrinya. "Iya deh, iya, aku percaya kamu, Mas. Aku kan cuma takut aja ada apa-apa di rumah ini." "Maksud kamu aneh-aneh yang bagaimana?" "Ya soalnya di film horor ada tuh pesugihan genderuwo, yang di dalam rumah orang yang melakukan pesugihan itu harus ada satu kamar yang khusus buat ritual penumbalan.
Tiba-tiba, dar! Kaca di rumah Andre pecah. Bak suara tabung gas yang meledak. Sontak mereka bertiga kaget bukan main, dan langsung melihat ke depan. Alangkah terkejutnya mereka mendapati kaca depan rumahnya pecah. Dan anehnya, ada bangkai ayam yang seakan-akan ada seseorang yang melempar ke rumah tersebut. Ada apa ini? Kenapa aneh sekali? Gumam Andre. Baunya gak enak banget mas. Cepetan Ki, buang bangkainya, suruh Dinda dengan kembali berjalan ke ruang tengah. Setelah Andri membersihkan bangkai ayam dan juga spion kaca yang berserakan, kini Andri termenung. Dia berpikir, aduh gimana ya suatu saat jika aku kasih tahu mereka apa yang sebenarnya terjadi, pikir Andri. Papa, tadi aku lari ke belakang, takut ada suara tadi. Malahan aku ketemu orang gede banget, Pak. Badannya hitam, terus ada bulu-bulunya gitu. Matanya juga besar, merah, ada tanduknya lagi. Aku kan takut, Pak, terang Aisyah kepada anaknya. Yang polosnya berkata demikian. Udah, jangan dipikirin. Mungkin Aisyah salah lihat kali. Gak usah bilang ke mama ya nak. Kan Aisyah tahu sendiri, mama itu penakut tapi suka penasaran. Aisyah pun mengangguk seakan menyetujui perkataan ayahnya. Keesokan harinya tiba-tiba Aisyah demam tinggi. Dinda yang panik pun membangunkan suaminya yang tengah tertidur. Dengan perasaan yang panik, Aisyah terus berusaha menggoyangkan tubuh sang suami. Ada apa sih mah? Pagi-pagi kok udah bangunin papa? Tanya Andri dengan suara khas bangun tidur. Bah, badan Aisyah panas banget. Bah, beneran. Sambil ngigau-ngigau. Jangan begitu, Pak. Terang Dinda dengan panik. Refleks Andri pun berlari menuju kamar Aisyah. Saat Andri dan Dinda sampai kamar anaknya, alangkah terkejutnya mereka melihat bahwa badan Aisyah kini tengah terbujur kaku, dengan mulut menganga serta mata mendelik ke atas. Tangis pasang kekasih itu pun pecah. Aisyah anakku, jangan tinggalin mama sayang, bangun. Tangis Dinda sembari membelai kepala anaknya itu. Apa jangan-jangan ini ulah makhluk itu yang telah mengambil Aisyah, batin Andri. Suasana rumah itu pun sangat sepi sekali. Tampak wajah murung Dinda yang telah ditinggal pergi oleh anaknya. Andri berusaha menenangkan istrinya itu, karena sejak Aisyah dimakamkan 2 hari yang lalu, Dinda sama sekali tidak mau makan. Setelah dibujuk suami tercinta, kini Dinda mau makan dan berusaha menerima takdir. Meskipun dalam diri Dinda, dia merasa ada yang aneh saat kematian Aisyah. Dia mendengar dengan jelas Aisyah berkata jangan, tapi dia pendam sendiri tanpa berbicara dengan suaminya, karena takut suaminya akan terbebani. Sebelumnya Andri selalu menyiapkan kepala kerbau untuk persembahan pada setiap malam Jumat. Ritual tersebut berjalan sangat mulus selama ini, tanpa dicurigai oleh sang istri, karena Andri paham betul kegiatan sang istri. Jadi dia bisa mencari sela-sela waktu agar sang istri tidak curiga saat Andri membawa kepala kerbau tersebut. Tepat 1 minggu setelah kematian anaknya itu, nanti malam adalah malam Jumat. Andri pun tidak seperti biasanya. Kali ini dia tidak membawa kepala kerbau. Kali ini dia akan bertanya kepada makhluk itu tentang kematian anaknya, karena Andri curiga bahwa sosok itu yang telah mengambil nyawa anaknya. Setelah memasuki ruangan itu, kini Andri pun mulai membaca mantra. Kenapa kamu tidak membawa kepala kerbau itu, wahai manusia bodoh? Apakah kamu yang telah mengambil nyawa anakku Aisyah? Benar, itu memang ulahku. Aku yang melakukan. Dasar makhluk licik. Bukankah tidak ada dalam persyaratan bahwa kamu akan mengambil anakku? Kamu sangat munafik manusia. Dasar manusia bodoh. Setelah apa yang aku berikan kepadamu melebihi apa yang kamu miliki, apakah itu semua gratis? Apakah cuma dengan kepala kerbau? Tentu tidak semudah itu manusia. Jawab sosok itu dengan apa? Bajingan,
Kembalikan anakku, tegas Andre. Mana mungkin. Setelah ini, istrimu yang cantik itu akan menjadi milikku. Tunggu saja, sebentar lagi dia akan menjadi milikku. Hahaha. Bajingan, keparat. Kita sudah saja ikatan ini. Tidak semudah itu manusia bodoh. Aku belum melihatmu hancur. Tegas sosok itu sambil menyekik leher Andre. Tolong, tolong, teriak Andre. Sang istri pun yang tengah tertidur refleks terbangun saat mendengar suara tirai teriakan suaminya itu. Dia berlari menuju sumber suara dan ternyata suaminya ini berada dalam ruangan yang selalu dilarangnya untuk masuk. Tanpa menunggu lama, sang istri pun mendobrak pintu itu. Alangkah terkejutnya sang istri melihat suaminya kini tak sadarkan diri. Dinda berusaha menganggukkan suaminya yang tampak tergeletak pingsan. Di dalam ruangan itu, setelah terbangun, Andre langsung menangis di belakang istrinya sembari berkata, "Maaf, ini salahku, semua salahku," kata Andre berulang kali. Dinda merasa kaget karena suaminya terus-menerus berkata maaf. Tanpa Andre sadari, kini Dinda melihat sekeliling ruangan itu yang dipenuhi dengan sesaji, serta bau anyir yang sangat menyengat. Refleks Andre pun mengajak Dinda keluar dari ruangan itu. Ribuan pertanyaan muncul di kepala Dinda. "Mas, sekarang kamu jawab dengan jujur. Sebenarnya ruangan apa ini?" Ini aku bisa jelasin. Aku bisa jelasin semuanya. Tapi kamu harus janji, jangan pernah tinggalin aku sayang. Jawab Andre dengan suara mohon. "Cepat jawab mas, atau aku akan pergi ninggalin kamu saat ini juga." "Sebenarnya aku memang melakukan pesugihan sejak 8 tahun yang lalu. Aku melakukan ini karena tak tega melihat kamu hidup sengsara. Awalnya perjanjian itu hanya menembalkan kepala kerbau saja. Tapi sekarang, tapi apa mas? Jawab aku. Jangan bilang kematian Aisyah ini menjadi korban pesugihan yang kamu lakukan. Benar apa yang kamu katakan. Kamu tega mas, kamu jahat. Kamu benar-benar seorang ayah yang gak tahu diri." Dinda kini telah memukuli Andre karena dia kaget, syok, dan pingsan. Dinda, bangun Dinda, jangan tinggalin aku." Panik Andre saat melihat sang istri tak sadarkan diri. Andre langsung membawa sang istri ke kamar. Dia kini sedang berusaha membangunkan istrinya. Setelah beberapa jam, akhirnya Dinda terbangun dengan raut wajah yang tak berekspresi sama sekali. Dinda kaget mengetahui bahwa sang suami tega melakukan ritual tersebut. Pikirannya bercampur, sesekali dia menangis dan terdiam. "Dinda, aku minta maaf. Aku gak tahu aku akan seperti ini jadinya. Sayang, aku mohon, kasih aku satu kesempatan satu kali lagi. Aku akan berubah," jawab Andre dengan raut wajah yang sangat memohon. Dinda menengok suaminya dan berkata, "Apa yang membuatmu seperti ini mas? Dulu judi online dan sekarang kamu," jawab Dinda tanpa melanjutkan perkataannya. Dinda masih syok atas kelakuan suaminya itu. Karena laki-laki yang dia percayai selama ini telah membuat hatinya hancur. "Dinda, bantu aku untuk berhenti dari ikatan ini. Karena jika tidak, kamu juga akan menjadi korban. Aku gak mau kehilangan kamu sayang." "Sudahlah mas, aku rela jika memang begitu konsekuensinya. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu mas, aku mencintaimu tanpa melihat dari segi apapun. Jadi tolong di kehidupan selanjutnya kamu harus menjadi laki-laki yang baik ya mas." "Dinda, jangan ngomong begitu. Tolong bantu aku untuk mengakhiri ikatan ini," jawab Andre yang kini tengah bersujud di kaki sang istri. Dinda yang tak tega melihat itu pun akhirnya berbicara. "Baiklah mas, aku beri kamu satu kesempatan kali ini. Urusan berhasil atau tidaknya aku pasrah sama Allah mas. Jika memang setelah ini kamu gagal memutuskan ikatan dan yang diambil setelah ini adalah aku pasrah mas," jawab Dinda dengan pasrah.
Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa. Refleks Andri pun kini memasang wajah geram. Dia kini sudah membulatkan tekad untuk memutus hubungan dengan sosok itu. Sosok itu pun muncul. Dinda yang kaget melihat sosok itu pun kini memeluk Andri dengan kuat, berharap Andri bisa melindunginya. Kita akhiri saja ikatan ini, dasar iblis terkutuk, ucap Andri. Bukankah keserakahanmu sendiri yang menyebabkan kehancuran dirimu sendiri? Kini Andri pun semakin marah. Dia berusaha untuk berlari, sedangkan jam masih menunjukkan pukul 2 malam. Suasana yang jauh dari keramaian pun membuat Andri harus memutar otak puluhan kali. Dia nampak ingin menemui seorang ustadz, berharap bisa membantu menyelamatkan sang istri dan dirinya. Sosok itu pun semakin mendekat. Andri yang sadar pun kini berusaha menjauh, sembari mendekati pintu rumah, bertujuan untuk keluar dan menemui ustadz. Ingin lari kemana kamu manusia bodoh? Kemanapun kamu pergi, dengan mudahnya aku bisa menemukanmu. Kini Andri tampak frustasi. Sembari memeluk sang istri yang terus-menerus menangis, Andri mencoba berpikir keras. Kini Andri telah sampai di depan rumahnya. Suasana malam yang dingin disertai suara-suara hewan menambah suasana menjadi semakin mencekam. Andri yang kini merasa hidupnya diambang kematian sekuat tenaga berjalan kaki, menelusuri jalan bertujuan untuk pergi ke rumah Pak Ustadz, sembari merangkul sang istri yang tak henti-hentinya menangis. Langkah demi langkah Andri lewati, sampai pertengahan jalan desa. Kini Andri kembali dihalangi oleh sosok itu. Kamu telah berusaha kabur dan mencoba mengkhianatiku, geram sosok itu berbicara dengan nada marah. Andri pun kini nampak kebingungan. Dia berusaha melihat situasi, mencari seseorang untuk dimintai tolong, tapi naas. Hari yang masih gelap nampak sepi sunyi seperti hati Mimin. Andri pun berteriak meminta tolong. Tanpa Andri sadari, kini Dinda sudah berada di tangan makhluk itu. Kini Dinda sedang dicekik oleh makhluk itu. Andri yang melihat kejadian itu pun langsung berlari, menolong istrinya yang berteriak-teriak kesakitan. Andri berusaha meraih Dinda yang melayang di atas. Andri berhasil meraih tangan Dinda dengan sekuat tenaga. Andri menarik istrinya itu. Nasib baik masih berpihak kepada Andri. Kini istrinya itu kembali ke pelukan Andri dengan nafas yang terperangah. Dinda mencoba untuk menenangkan diri. Aku akan menyiksa kalian berdua terlebih dahulu sebelum aku mengambil nyawa kalian. Sambil menghilang, sosok itu pun berkata demikian. Andri yang tersadar dari lamunannya kini berusaha menenangkan sang istri yang masih syok dengan kejadian tersebut. Dia tidak menyangka bahwa sosok itu tega menyakiti istrinya di hadapannya. Kini Andri dan Dinda pun masih berjuang untuk melangkah menuju rumah Pak Ustadz. Jam menunjukkan masih pukul 3 malam. Suasana masih mencekam. Tampak lampu mobil yang terlihat dari arah belakang. Andri yang merasa capek pun berusaha untuk meminta tumpangan pada mobil itu. Jarak semakin dekat. Andri pun melambaikan tangannya bertujuan untuk meminta tumpangan. Perasaan gembira muncul saat mobil itu berhenti. Andri pun mendekat dan berbicara. Maaf Pak, apakah boleh saya menumpang sampai ke depan? Tanya Andri. Jawab sosok itu. Kemudian tanpa rasa curiga, Andri membuka pintu mobil itu. Saat mereka berdua masuk, mereka merasa lega karena diberi tumpangan. Saat mobil itu mulai berjalan, tiba-tiba keanehan mulai tampak. Sopir itu memakai jaket hitam serta kepala yang tertutup dengan jaket itu. Andri yang penasaran pun bertanya, Maaf Pak, Bapak mau kemana ya? Kok malam-malam berani sendiri lewat sini? Aku akan membawamu ke jurang kematian, jawab sosok itu sambil menyeringai ke arah Andri. Refleks Andri pun berusaha untuk meminta berhenti, tapi sopir tersebut malah menambah kecepatan. Di depan terlihat ada belokan ke kiri, tapi supir tersebut malah tetap menambah kecepatan mobilnya. Naas, mobil yang dikendarai Andri melesat lurus masuk ke dalam jurang. Pada detik-detik kematian, Andri tersadar melihat sang istri yang sudah tidak bernyawa lagi.
Kemudian Andri merenungi segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Dia menyesali segala perbuatannya yang ceroboh. Selama ini ia terlalu dimanja oleh orang tuanya. Dalam hembas nafas terakhir, Andri berkata, "Ayah, ibu, maafin Andri." Setelah itu, Andri pun meninggal dunia.